Siapa yang birahinya Indonesia berkeping? Siapa yang orgasmenya Indonesia pecah? Betapa lezat enaknya kalau membaca. Jadi itu karena kan kalau nggak baca rasanya jadi kosong. Siapa yang ingin Indonesia terbelah? Siapa yang birahinya Indonesia berkeping? Siapa yang orgasmenya Indonesia pecah? Siapa yang nafsu oralnya menyedot Indonesia haram? Siapa yang libidonya membuat Indonesia menangis? Barangkali ada yang sudah kebelet-belet. Mungkin ada yang dari sini, mungkin ada yang dari sana, mungkin ada yang sengaja, mungkin ada yang tak sadar, tergiur, menggerayangi tubuh molek Indonesia. Kalau sadar, kita bilang orang barbar. Kalau tak sadar, kita bilang wong lali jiwa. Hingga tak tahu malu, hingga tak tahu rasa, tak tahu diuntung. Yang ingin Indonesia terbelah-belah, yang birahinya Indonesia berkeping-keping, yang orgasmenya Indonesia pecah-pecah, yang nafsu oralnya menyedot Indonesia haram, yang libidonya membuat Indonesia menangis-nangis. Mungkin saja ada dari jauh sana, mungkin ada yang dari dekat-dekat sini saja. Gotong royong menyodok-nyodok montok raga Indonesia. Membela Indonesia gampang caranya. Cukup dengan 13 resepnya. 1. Tidak makan uang korupsi. 2. Tidak menjadi penjara sumber alam.
3. Tidak main-main dengan keadilan. 4. Tidak berhasrat jadi cecunggu. 5. Tidak berkhianat pada rakyat. 6. Tidak membuat huru hara. 7. Tidak melepas tanggung jawab. 8. Tidak berpura-pura toleransi. 9. Tidak gampang diadu domba. 10. Tidak menggadaikan apa saja. 11. Punya tekad membuat sejahtera. 12. Membuat karya-karya bermakna. 13. Tidak punya agenda rahasia. 14. Yang ingin Indonesia terbelah-belah pasti ada nafsunya. Yang birahinya Indonesia berkeping pasti ada nikmatnya. Yang orgasmenya Indonesia pecah pasti ada kesumatnya. Yang nafsu oralnya menyedot-nyedot Indonesia karam pasti menunggu warisan tanah airnya. Yang libudannya Indonesia menangis pasti yang kebelet memberi gula-gula. Mungkin tidak dari sini, mungkin kali dari sana, mungkin tidak dari sana, mungkin kali dari sini saja. Saling sokong, puas, memuaskan. Itulah teman-teman Cafe Puisi, kita bersyukur sekali kehadiran penyair, wartawan senior, dan seorang dosen, Mas Arif Djoko Wicaksono. Kenapa saya bergembira, saya berterima kasih, karena ini namanya Cafe Puisi, dan ini menjadi legitim ya. Acara ini menjadi legitim karena kita telah mengundang, kita telah menghadirkan Mas Arif sebagai seorang penyair beneran nih. Senior nih. Iya, senior. Karena apa? Beliau sudah menulis buku banyak banget nih. Ini salah satu yang masterpiece nih, Simfoni Indonesia. Ini Jarum ya, yang sponsorin Jarum. Ini Analekta Puisi, penyanyi semua umur. Ini juga kumpulan puisinya Mas Arif. Terus itu ada lagi banyak bukunya. Ya, ini agar Tuhan tersenyum lah. Ini juga kumpulan puisi Mas Arif, berusahalah agar dia tersenyum. Maksudnya Tuhan, ini karya-karya yang ditulis waktu zaman SMA sampai menjelang kuliah ya? Ya, yang ini. Yang ini nih. Jadi tapi dibahas oleh 5 kritikus. Dibahas oleh 5 kritikus. Jadi Mas Arif ini memang dari SMP sudah menulis puisi, dan bukan sekedar ditulis di buku, dimuat di media. Nah, kalau ditulis di buku semua orang bisa, tetapi banyak ketika e-book ya. dimuat di media itu kan bersaing dengan banyak orang. Nah, ketika yang muncul itulah berarti punya udah ada inilah, udah terbukti ya. Berarti ada kualitasnya, udah ada yang mengakurasi lah istilah, udah ada kuratornya, gitu. Oke, tepuk tangan lagi untuk Mas Arif.
Terima kasih Mas Arif udah datang di Cafe Puisi. Ini namanya Cafe Puisi, tempat nongkrong, obrolan serius dengan cara santai, dan yang terpenting di sini kita bisa baca puisi. Wah, ya itu. Ya kan? Jadi lain-lainnya. Kalau ada penyair pengen baca puisi silahkan datang sini. Oh, gitu seperti kan. itu ya. Ada yang ngiringin, Tapi ya yang kan? Kita bisa terpenting, ngobrol-ngobrol. kita ngopi dulu. Ini ini kan yang penting ini. Kopi memang bisa membuat inspirasi. Bener. Ini Mas Arif. Oke. Dan Terima juga kasih ya. Kopi menyatukan Berarti kita ya. diletakkan di sini langsung bisa diminum ya? Bisa Bisa diminum, langsung. silakan. Ini bukan properti, Ini bisa iya, langsung langsung diminum. Nah, makanannya juga siap juga nih. Mantap. Ini bisa menjadi inspirasi. Inspirasi. Setelah berapa ribu puisi lahir. Wah, benar, Kan, benar. seperti itu. Apalagi dengan hidangannya pisang goreng sama Wah, tape goreng. Mantap. Wah, mantap. Ini membuat hangat ya. Monggo silakan. Ya. Di Ya. Oke, mungkin saya pengen nanya, Mas Arif kapan memulai mencintai puisi? Kan dari apakah pengaruh sebagai sastra buku-buku atau iya itu kan sangat sulit lah. Oke. Jadi saya mencintai puisi itu gara-gara waktu saya SD itu saya nggak bisa baca. Oh, ini kelucuan dan ini tragedi ya, luar biasa. Ditulis di situ ya. Jadi begini, saya kelas 1 SD itu kan masih diajarin huruf ya oleh guru. Sempat mengalami yang asbak gitu, sabak ya, mungkin generasi sekarang sudah nggak tahu ya. Yang ditulis pakai kapur kan, ya? nilai 10 tempel di sini. Nah, tapi itu hanya kelas 1. Nah, saya males yang namanya membaca tentang huruf, tapi sukanya berhitung, sukanya menyanyi, sukanya kalau olahraga dan sebagainya kan. Sampai kelas 2, saya belum mau baca. Jadi kalau disuruh bu guru baca, saya diem aja. Atau ditunjuk misalkan ini ada kain, ayo dibaca. Ya saya jari. Padahal itu Bendanya ya? kain kan. Bukan tulisannya. Seperti itu. Nah, sampai kelas 3, saya masih malas membaca. Tentu saja dilaporkan ke orang tua ya. Orang ibu dipanggil, kemudian ibu dipanggil sama guru, putranya nggak mau baca ini bu, gimana? Ya udah nanti saya nanganin, gitu kan. Akhirnya setiap bangun pagi, dinding-dinding di rumah itu dikasih huruf A, huruf B, dan huruf-huruf yang lainnya. Begitu saya lewat, baca A, lewat dapur B. Ibu sepatan melatih seperti itu dalam waktu 1 bulan, saya bisa membaca. Ternyata begitu tahu membaca kelas 3 SD, betapa lezat enaknya kalau membaca. Gitu ya. Dan itu membaca itu luar biasa. Nah, kebetulan di rumah bapak saya kan ini ya, tentara tapi sudah pensiun dari saya muda kan. Jadi kantor Pepabri ya, Pepabri Kabupaten Kebumen itu kan saya kan. Di situ kan banyak koran ya, koran langganan macam-macam. Saya baca semuanya. Ada majalah, ada buku kakak, saya baca. Ada aktuil, saya baca. Ada majalah gadis, saya baca. Akhirnya pekerjaannya jadi tukang baca kan. Membaca dari SD sampai box redaksi saya baca. Jadi saya dari kecil SD itu udah kecanduan membaca ya? Ya, udah ingat kantor ini alamatnya di mana dan sebagainya. Semuanya dibaca. Gitu. Karena kan kalau nggak baca rasanya jadi kosong, gitu kan. Sehingga apa saja dibaca sampai iklan, berita orang mati atau apa, saya baca, gitu kan. Nah kemudian sampai lulus SD, SMP, semakin ketagihan. Jadi saya kadang-kadang disuruh atau nengok kakek di kebun gitu, bawa bacaan banyak kan, di atas pohon gitu. Wah, nah akibat dari membaca itu, sehingga di kepala ini ada sesuatu ya, di hati juga ada sesuatu. Saya belum tahu itu apa, tapi yang saya rasakan asik aja kalau membaca kan, asik. Ketika SMA itu kan ada majalah dinding, ya. Majalah dinding, ada ruang-ruang siswa untuk menulis. Saya dari kepala hati ini keluarlah puisi ya. Saya kirim di majalah dinding, chat, masih tulisan tangan. Kemudian saya ketik. Saya sampai 10 kali ngirim, nggak pernah dimuat, gitu kan? Dibuang. Wah, jengkel juga saya. Nah, saya kan lihat
yang dimuat itu banyak jiplakan juga itu. Ngutip di majalah, ditulis tangan sendiri, dipasang. Lah kan saya baca kan, ini kan dari majalah ini, kok saya yang orisinal, kok enggak dimuat gitu. Jengkel gara-gara ditolak majalah dinding, wah sialan nih, berarti tak kirim aja ke koran. SMA. Dimuatlah, saya kirim ke koran, jadi ngetik, pinjam ngetik Bapak di kantor Pepabri di rumah kan, ngetik dulu, kirim, itu mulai langsung dimuat gitu. Di majalah dinding tolak. Masih ke media. Di koran Sinar Harapan. Sinar Harapan, oke. Tanggal 8 Februari 1978. Karena itu kan kenangan yang cukup indah ya, jadi tersimpan di kepala kan. Judulnya apa Mas kalau itu? Judulnya adalah seorang lelaki yang berjalan dengan memasuk kedua tangannya. Langsung dibahas. Di koran itu dibahas 2 kolom. Wah ini saja penyairnya kayaknya orangnya cuek. Gitu. Saya baca gitu, cek, dibilang cuek. Enggak, aku zaman dulu kan ada jalan yang masuk tangan gini kan, sambil melihat apa, nah, menggambarkan kayak gitu, pikiran remaja kan, dibahas itu, kemudian 2 minggu dikirim honor. Ya. Kaget pakai special ya. Nah, zaman sekarang mungkin banyak anak-anak milenial kan nggak tahu wesel ya. Kirimlah wesel kan, dibuka chat. Pertama kan saya masih sekolah, ibu saya bilang itu ada wesel untuk kamu. Oh ya Bu, gitu kan. Saya lihat, Bu, nilainya besar ya untuk ukuran waktu itu. Karena SPP saya itu Rp900. Jadi kira-kira bisa 5 kali bayar SPP, bisa untuk jajan, traktir kopi, ini apa, teh manis, sama pisang goreng yang ada di sekolah waktu itu. Kira-kira untuk 5 orang cukup lah gitu. Padahal untuk bayar SPP bisa 5 kali. Nah, itu ada yang pertama kan. Itu bukan karena honor saya kemudian ketagihan untuk menulis. Memang karena membaca sebenarnya. Yang apa aja dibaca ya, gitu kan, di kepala ini kan. Nah disinilah kepekaan terasa, ya sedikitlah bahasanya estetika, ini kan sedikit aja kan, terlalu sombong lah kalau bilang harus estetika atau apa ya, adalah nilai itu. Nah puisi itu memang mengajarkan kepekaan, mengajarkan kelembutan hati, kita bisa menyerap ya. Nah, dan ya keindahan atau estetika itulah, kira-kira itu kan. Nah setelah, sorry saya potong, setelah dimuat di Sinar Harapan, apakah masih ngirim ke majalah dinding nggak? Oh, udah enggak. Jadi kemudian saya kasih aja nih, ditolak di sini, ini semuanya diam. Teman-teman, termasuk dalam reuni belum lama saya katakan, gara-gara ditolak, jadi hikmah. Gitu. Salah satu hikmahnya itu ya. Gitu. Seperti itu ya. Gitu. Nah, dari mulai Sinar Harapan akhirnya terpacu untuk menulis kembali ya, gitu kan? Nah, itu jadi rutin atau bagaimana? Wah, terus-menerus itu kan. Sehingga kan saya kalau pelajaran sastra paling buruk kan. Bu guru nggak tahu, Bu guru. Bu, saya udah mau ini. Nggak tahu malah. Nilainya saya kok dikasih nilai yang cukup rendah lah ya, walaupun naik. Bu gurunya nggak bangga juga. Wah, sialan nih. Semakin memacu. Ketika SMA memacu. Jadi menulis itu karena memang kita menghayati sesuatu, merasakan, memikirkan, kemudian disaring atau mensublimasi. Jadi honor nggak honor, itu honor faktor yang juga penting, tapi bukan tujuan utama kan. Jadi bagaimana kemudian, karena banyak saya kirim ke koran-koran di Semarang, misalkan koran Suara Merdeka, koran Kartika, waktu itu ada Mingguan Bahari. Di Jogja ada Berita Nasional, ada Masa Kini, ada Kedaulatan Rakyat Minggu Pagi, sampai Bandung apal juga kan, Bandung Pos, Pikiran Rakyat, kemudian yang Jakarta, tadi Sinar Harapan ya, memang honornya paling gede, koran sore paling besar waktu itu kan, sampai kemudian korannya ada Pelita, Merdeka, Terbit, yang baru itu kan, nama majalahnya Hai, Gadis, Anita, dan sebagainya gitu. Jadi kemudian itu saya tulis dan banyak yang saya nggak tahu ya kok dibahas gitu ya. Padahal saya masih di kota kecil kan, Kebumen kan. Kok ada orang yang membahas. Nah, yang membahas akhirnya setelah ini saya masukin juga bahasannya. Puisi saya yang sederhana dibahas kan.
oleh 5 orang pembahas, tak muat aja di buku yang sekarang, tapi isinya adalah karya-karya SMA ini kan. Iya. Seperti itu ya. Jadi begitu dimuat, itu hampir rutin tiap hari nulis puisi ya? Ya, membaca ngikutin, terus kemudian menulis masih tangan. Itu kan nulis tangan, biarin dulu, nanti baca lagi, baru nanti proses diketik, finishing kirim. Jadi kantor pos tempat indah. Kantor pos tempat yang indah. Seperti itu. Dan kalau dapat beasiswa itu kan kering. Kalau lagi hari kan, Pak Pos tuh, pasti gitu. Dapat ya. Taruh dulu lah. Nanti kalau udah agak banyak, baru ditukerin. 5 tukerin, gitu. Iya. Terus kalau nukerin itu saya lari ke Jogja. Oh gitu. Beli buku. Beli buku baik yang terbit, bukunya waktu Gunung Agung. Itu atau di shopping center. Shopping center itu waktu itu ya, barang loaan, majalah Horizon lama, Basis dan sebagainya. Saya anggap itu penting sekali gitu. Jadi kalau udah pulang beli di sini, ke Jogja jalan kaki aja, gini kan manggul gitu. Buku ya. Buku kan, udah rasanya itu senang bangga. Itulah kebahagiaan saya merasakan kayak gitu. Mas, ada pengaruh penyair lain nggak? Kan itu baca semuanya, baca syair nggak? Kira-kira? Ya tentu saja. Siapa yang mempengaruhi mungkin? Ya karena lagi belajar ya semua dibaca ya. Tapi kemudian yang paling disukai mungkin ya? Waktu itu ya, yang waktu itu adalah puisi-puisi penyair Cina, terjemahan Bang Wei, Li Po dan sebagainya. Kalau Indonesia ya pasti menghormati Hairil ya. Iya, karena Hairil Anwar. Dia adalah penemu bagaimana bahasa Indonesia pada akhirnya kan. Dia membebaskan bahasa yang sebelumnya lazim dipakai di Pujangga Baru, kemudian dia tata, dia lazimkan. Dia kalau makna itu sampai mengorek-ngorek sampai isi daging sampai tulang-tulangnya, ibaratnya kan seperti itu kan. Jadi Hairil Anwar ya. Itu kehebatnya. Kemudian ada tradisi yang Rendra ya, Rendra pengagum Hairil, tapi Rendra tidak mau meniru Hairil. Dalam berkarya tidak meneruskan tradisi lirik seperti Hairil, tetapi dia kemudian menemukan balada. Nah, makanya kan bukunya pertama balada orang-orang tercinta. Iya. Jadi menyenangi, mengagumi, tidak harus meniru. Itu yang dilakukan oleh Rendra dan ini penting bagi siapa saja kan. Kemudian habis Rendra ada tokoh juga besar adalah misalkan Sutarji Kolsombari, yang pernah menyebut dirinya adalah aku Presiden Penyair Indonesia. Walaupun sekarang masih ada yang menyebut, tapi ya udahlah, wong gelar itu nggak untuk direbutkan ya. Satu-satunya gelar yang nggak direbutkan kan gelar jadi presiden penyair kan. Kalau presiden lain ya kita tahu sendiri kan. Gitu kan. Mantap, nah itu ya, itu. Nah, Tarji juga nggak mau meniru Hairil, tapi mereka mempelajari Hairil, mempelajari Rendra. Tapi ketika lahir puisi tadi dengan puisi waktu itu yang mantra ya, yang kata bebas dari pengertiannya. Jadi kata seperti itu. Nah, tradisi ini tumbuh, ada Gunawan Muhammad, yang Pemret Tempo ya, dengan puisi-puisi imajisnya. Kemudian Sapardi Djoko Damono. Sapardi Djoko Damono yang kemudian terkenal dengan gerimis bulan apa itu? Atau ini hujan di bulan Juni. Aku ingin mencintaimu dengan cara sederhana. Aku ingin mencintaimu dengan cara sederhana kan itu menjadi sebuah puisi yang bisa dihafal anak-anak milenial. Orang-orang yang setua saya juga kan, hafal itu kan. Puisi yang luar biasa ya, punya daya pengaruh. Nah, Sapardi itu pengagum Rendra. Pertama orang Solo. Sama-sama wong Solo ya. Kemudian ketika kuliah UGM dan bahasa Inggris semuanya. Kan jadi Sapardi lebih muda, sangat kagum oleh Rendra yang sudah top. Kemudian Rendra tahun 64 kan sekolah ke Amerika untuk belajar drama ya. Nah, Sapardi nggak ketemu Rendra. Nah, di situ sangat kagum, tapi ketika mengeluarkan karya tidak harus sama dengan yang dikagumi. Karena apa? Selalu mencari dirinya. Pada manusia itu ketika kita menggali, membaca banyak, kemudian mencari siapa dirinya, juga akan ketemu seperti itu. Nah, itu telah dibuktikan dengan sejumlah tokoh tadi yang saya sebutin ya, sampai Sapardi Djoko Damono.
dan Sapardi almarhum ya. Sapardi pun dikagumi oleh yang muda lagi, Joko Pinurbo. Ada yang kan? Jokpin ketika sangat kagum sama Sapardi, tapi ketika berpuisi tidak langsung menyerap meniru, tapi mengembangkan, mungkin memperluas yang belum dilakukan Sapardi, dia lengkapin, kemudian bahasanya dibikin lebih akrab lagi, sehingga sekarang Jokpin menjadi penyair yang sangat dikenal oleh masyarakat sastra, kaum muda ya. Kalau kita lihat di salah satu toko buku sampai cetakan 25 ini kan fenomena luar yang biasa, luar biasa dibanding orang yang sekali cetak aja belum ada laku. Nah, itu bertanda. Nah, inilah orang yang terpengaruh meniru kemudian menemukan dirinya. Tentu saja saya ada lah ya, cuma ya itu serap karena saya kan bukan tokoh ya. Nah, saya mencoba untuk belajar menjadi diri sendiri ya sampai sekarang ini. Kalau saya nggak ngomong, Pak aku udah menemukan, enggak gitu kan. Tapi bukti bahwa karyanya Mas Aris ya banyak, sudah ada. Gitu begitulah ya proses ya. Saya nggak ngaku aku telah menemukan ciri. Wah malu lah gitu kan. Tapi dunia kepenyairan sekarang seperti apa Mas? Yang sekarang ya sejak ada dunia medsos. Meriah sekali. Meriah karena pertama medsos kan nggak ada sensor. Siapa yang nyensor kalau dia punya akun Facebook kan, ingat kan? Kan nggak ada kan. Nah kemudian bagusnya adalah membangkitkan minat-minat, bukan hanya orang yang mungkin penyair ya. Kalau dulu Hairil kan yang bukan penyair nggak ikut bagiannya, gitu kan? Itu kan tertulis kan. Kalau sekarang semua boleh ikut melakukan atau kebagian, kan seperti itu. Sehingga banyak sekali, misalkan guru-guru juga menulis puisi, profesi-profesi lain juga menulis puisi. Nah ini kan ketika ada orang yang mengajak, mari menulis puisi tentang guru. Betapa banyaknya guru-guru di Indonesia yang kemudian menulis juga puisi, seperti itu. Semoga nanti dia mengajak ke siswa-siswanya. Ini kan satu tanda yang baik. Juga profesi-profesi lain yang dulu memang bukan penyair, tapi melihat puisi di medsos, kemudian ikut berpuisi. Nah, kalau melihat komunitas, namanya aja macam-macam ya. Ada lumbung puisi, sampai saya lupa, dapur sastra. Ya, ada sekarang komunitas negeri Poci gitu ya. Kalau komunitas negeri Poci memang itu sudah lama dan itu tokoh-tokoh ya, yang kemudian padahal bukan orang Tegal, tapi dia karena dulu berguru sama orang Tegal, Pak Pi Ardianto. Ya. Nah, sekarang sangat mengagumi gurunya, maka dia bikin Komunitas Negeri Poci yang tahun ini mau menuju edisi ke-12. Dan lucunya Tegal menjadi ibu kota puisi ya. Jadi Tegal itu gara-gara Pak Pi Ardianto Supriyadi ya. Jadi orang yang mau belajar dari mana aja pada datang di Jalan Marpangat 468 atau apa ya. Gitu kan, disitulah yang anak kedokteran, jadilah dokter Handrawan itu kan. Ada penyair Adi Dharma Jiwoko, jadilah gitu. Ada pemret kemudian Kurniawan Junaidi pernah di Jakarta, pemret di Sumber Media ya, seperti itu. Ada Profesor Triyono Cipta Herianto juga di situ dan sejumlah nama lah ya kalau disebutin. Nah ini luar biasa ya, artinya tadi Negeri Poci juga memberi kontribusi yang banyak. Nah, kita bicara komunitas, tiap kota di Indonesia itu ada kan, gitu kan. Ini luar biasa marak ya. Nah, sekedar perbandingan ketika cetak masih ada, itu kan karena ada seleksi, ada kurator kan. Kurator ya. Berapa orang yang menulis kita nggak tahu kan. Tapi yang kita tahu adalah orang yang kemudian karyanya bisa muncul. Nah, ini memang nggak banyak. Jumlahnya nggak semeledak sekarang lah ya. Karena mirip, wah nggak dimuat, ya udah nggak dikenal kan? Nah sekarang siapa saja bisa dikenal, apalagi ketika dia bergaul dengan yang lebih top, foto bareng dan sebagainya kan? Sehingga memang ya kita harus berpikiran positif. Biarlah itu penting ya, itu penting, kita jangan menilai, mengukur yang enggak, biarkan itu tumbuh juga, yang tumbuh kayak guru tuh mengajak juga ke siswanya, misalnya kan? Yang profesi lain mengajak juga, mari berpuisi dan sebagainya. Nah itu menjadi penting, makanya jangan diukur pakai kriteria yang sifatnya
kritis atau apa, biarkan ya, biar tumbuh ya, mungkin sebuah masa aja, sebuah masa nanti akan banyak atau mungkin ada yang berguguran dan sebagainya. Nah itulah yang bisa bertahan, bisa apa, itulah mungkin yang akan menjadi penting ya nantinya. Tapi perlu juga ya, mungkin buat teman-teman yang hobi menulis puisi, Mas Arif boleh nggak kasih apa ya, tips, ciri-ciri puisi yang bagus itu yang seperti apa sih? Puisi yang bagus itu seperti apa? Wah itu kriterianya macam-macam banyak ya, pokoknya tulis, tulis, ya kirim juga. Nah di tengah ini kan juga masih ada media cetak ya. Di zaman seperti ini media cetak masih berani ya. Pada saat Kompas, koran besar yang cetaknya saja sudah enggak, Tempo sudah enggak, tapi koran-koran di Bali itu, jadi malah menampilkan puisinya lebih bagus dari apa. Jadi ada puisi, fotonya dua penyairnya kan gini kan. Jadi kalau dibikin di figura menjadi indah gitu kan. Nah inilah ekspresi, padahal itu media-media di daerah malah seperti itu. Jadi itu malah muncul memasang puisinya menjadi indah. Paling enggak ketika dipasang di figura oleh penyairnya menjadi bangga. Nah, kita perlu menghormati yang mereka masih mempertahankan sekecil apapun kreativitas seperti itu. Saya sayangkan koran besar Kompas dicetaknya kok udah enggak. Demikian bukan? Tapi mereka membuat memang masih membuat puisi di media kayak di online-nya. Online-nya ya. Seperti itu. Nah, ini di media-media sosial ini pasti akan juga muncul penyair yang juga nanti akan mungkin memberi warna yang berbeda seperti itu. Mas Arif, selain fisik buku ini, ikut menulis di media sosial nggak, Mas? Ya di Facebook aja ya. Facebook tapi aja, kalau di situ kadang-kadang saya malah menampilkan gambar pisang goreng sama kopi, gitu kan, paling atau sate, sate aneka ini kan. Tapi kalau saya lagi nampilin sate atau apa, saya lagi berpikir, berproses seperti apa kalau sate menjadi sebuah puisi, kan, kan. Terus gini, cangkir ya, cangkir sering saya foto. Jadi kalau saya kan juga waktu jadi juri nangani SD FSL 2N se-Indonesia kan. Nah itu kan ketika finalnya nangani kan. Nah kalau ke hotel-hotel itu bawa cangkir butut saya itu saya taruh gitu kan. Nah dengan menaruh cangkir kan saya sebenarnya lagi berpikir tentang apa kan. Ternyata yang lahir adalah bagaimana air yang sedot di Indonesia ini kan, kan. Air kemudian ketika hilang disedot pipa-pipa yang menurut bacaan saya itu di atas 1 milenium, berarti 1000 tahun kan. Di gunung-gunung misalkan Pulau Jawa itu kan airnya telah disedot kan. Nah bagaimana manusia, kemanusiaan, tumbuhan nanti ketika tambah sadar mungkin demi keuntungan tentu itu sudah diam-diam disedot, padahal cuma dari lihat cangkir ini jadi bisa mengarah menembus ke situ ya, ke arah sana gitu. Makanya kadang saya lihat-lihatin aja, jadi kalau lagi masak makanan sebenarnya lagi berpikir ini. Jadi puisinya nggak seketika saya taruh di Facebook atau apa, malah saya malas simpan aja di karung, nanti kalau udah bukukan. Terus apa nggak takut nggak terkenal? Ya urusannya sudah nggak terkenal atau nggak terkenal, karena saya memang harus menulis, mengekspresikan gitu kan. Jadi sampai sekarang masih nulis ya? Masih, alhamdulillah. Masih. Pernah libur nulis nggak, Mas? Pengen tahu. Ya tentu saja pernah juga waktu jadi wartawan sibuk gitu ya. Nggak sempat menulis ya, tapi pikiran apa sifat-sifat puisi itu tetap hidup. Jadi karena jadi wartawan mungkin Mas Teguh tahu ya, ke sana kan kadang pulang malam ya, yang meliput band ya, harus nulis kan, pagi udah ngantuk kan, ya sudah. Tapi jiwa tetap, waktu itu jiwa tetap tumbuh, makanya ketika ada sebuah masa kembalilah seperti itu. Karena apa? Di puisi itu kan melatih adalah kelembutan tadi. Nah bangsa ini di tengah kemudian mungkin ada kita lihat keberingasan di mana-mana atas nama apa kan. Nah mungkin itu kehilangan jiwa-jiwa puitiknya seperti itu. Karena itu sebuah kelembutan itu menjadi penting juga untuk tumbuh. Harusnya kan lewat ajaran-ajaran yang lain ya. Tapi karena saya nulis puisi ya, puisi bisa memberi sumbangsi yang itulah. Melembutkan hati. Sebuah kelembutan hati. Jangan sampai bangsa, jangan sampai manusia atau kehidupan ini kehilangan kelembutan hati. Kita bisa membayangkan sendiri ya. Mantap. Kelembutan hati
Gitu. Cang sambil garis terus kayaknya dengerin Cang. Gua pengen belajar dari Mas ini. Mas Arif? Iya, Mas Ya. Arif. Pengen belajar menjadi seorang penyair bagaimana sih. Lembut gitu. dulu hatinya Cang. Ini udah lembut banget ini. Harus Apalagi lembut ya. dan punya kepekaan. Nah, itulah. Mungkin lembut tapi belum peka deh. Jadi dalam melihat berbagai masalah ya, berbagai masalah ada ini. Termasuk kelembutan hati itu kan juga mengasah. Kenapa burung di Indonesia itu yang beragam warnanya, yang hadir diciptakan untuk menyanyi, ada burung yang dihadir untuk pamer keindahan tubuhnya. Orang sudah langsung, sekarang udah otomatis. Wah. Sudah nggak ini, hanya kalau nggak ditembak, dipelihara untuk uang. Nah itu sebuah yang kelembutan. Kita mungkin nggak menyadari, itu biasa atau apa. Sebenarnya itu salah satu bentuk kehilangan. Karena apa? Mereka tuh hadir ingin menyanyi gitu kan. Konon sabda ilahi gitu kan. Kok langsung mau gitu kan. Nah, harusnya kan biarkan mereka bernyanyi, biarkan mereka di halaman kita, fungsinya akan banyak. Memperteduh hati yang mendengar. Kemudian dia akan memakan serangga-serangga tertentu ya. Kemudian ya akan indah aja. Akan ada estetika dalam desa-desa kita lah. Burung bernyanyi nggak usah ditangkap di kandang, biarkan di pohon-pohonnya kan. Nah karena kita nggak bernafsu menangkap, hati kita lembut katakanlah, itu akan lebih indah lagi. Biarkan hidup dalam settingnya lah ya. Iya, dalam settingnya alam. Jadi kita jalan ya biarin mereka mau nyanyi. Jangan memutilasi alam, alam gitu. Termasuk kemudian, pohon yang dibagutin juga. Kemudian kayak yang cendrawasih atau apa, mampir tuh burungnya. Wah kan, warnanya ya kan. Benar. Betapa orang belajar misalnya anak, warna kayak gitu. Untuk seni rupa, untuk keindahan baju, untuk apa dan sebagainya. Nah kita kadang-kadang itu musnah. Udah langsung, ini kan mau membunuh kayaknya. Membunuh apa? Lembut atau apa kan kira-kira. Nah ini contoh-contoh kecil. Di tengah masyarakat kita itu cukup banyak. Nah puisi antara lain mengasahkan, harusnya kan bukan puisi kan, tapi sebuah ajaran ya tertentu kan. Itu kan ada ritual yang memang harusnya melembutkan hati selesai di situ kan. Nah. Mas, puisi atau karya sastra selain untuk kebutuhan jiwa. Gitu ya. Untuk kebutuhan di masa sekarang, untuk kebutuhan ekonomis gimana Mas? Oh, kebutuhan ekonomi sangat. Ini kalau dulu kan baru dikirim besok datang tuh seger gitu. Ketawa ya. Jadi mungkin begini ya. Kalau dijawab peka juga kan gitu kan. Tapi kira-kira belum aja gitu. Kalau sekarang misalkan tuh untuk menghasilkan segi ekonomi kayaknya saya jawab belum aja gitu kan. Supaya kalau saya ceritakan wah itu bisa gawat ya. Tetapi orang mau bersastra ke sana ke sini ke berbagai kota itu luar biasa yang saya hormati sekali. Jadi ada festival nasional di satu pulau, misalnya di Tanjung Pinang, itu internasional loh. Lewat seleksi juga, yang datang dari berbagai daerah ke sana dan sebagainya, luar biasa. Kemudian yang Poci tadi ya, apa namanya? Kelompok Poci tadi. Negeri Poci ya. Nah, itu juga dari berbagai wilayah di Indonesia. Belum yang kota-kota lain. Nah, itu apakah menghasilkan apa? Saya nggak bisa menjelaskan ya. Tapi orang bisa berbondong-bondong di situ dan gembira semua di situ. Habis dari situ mereka berkreasi, gitu kan? Nah, dari mana mereka ininya? Ya, puisi juga mungkin bisa membuka pintu-pintu rezeki yang lain lah. Tapi yang menarik, puisi-puisi Mas Arif itu nggak mau dinyanyikan, nggak mau dijadikan syair lagu gitu loh. Padahal relasi ke musisi kan banyak banget. Nah, itu. Ya dulu, iya saya malah lihat gini ya. Ya saya senang aja teman-teman juga, karena mereka teman juga ya. Kalau sama Remy Sutansa kan saya memang dulu penyair Jakarta zaman dulu waktu tahun 82, 40 tahun lalu kan bareng-bareng kita diundang di forum ya. Kalau beliau memang puisinya syairnya banyak ya untuk God Bless, bla bla itu kan, kemudian Grass Rock, kemudian ya penyanyi-penyanyi yang lain ya. Yang saya dokumen tuh yang karya Remy disimpan ke saya sebelum dia jadi almarhum, atau Mas Fajar yang lain kan. Nah kalau saya nawarin enggak ya. Ah udahlah enggak. Itu seperti itu aja. Mbak Ki ini juga
mau baca puisi. Ini di apa Kafe Puisi harus baca puisi Mas Arif. Ya memang harus apa mentradisikan. Terima kasih. Selayaknya kita berterima kasih kepada leluhur kita. Kepada Aji Saka yang telah mengenalkan aksara. Di saat bangsa-bangsa lain belum mengenal peradaban, belum mengenal susastra. Ono Coroko bukan sekedar alfabet, tapi ada pesan, kisah dan hikmah. Doto Sowolo Bodo Joyonyo bukan sekadar alfabet. Di sana meninggalkan pesan, arti kesetiaan. Tahun 78 Masehi, waktu yang sangat dini, kita sudah bisa menghitung pergerakan langit dan bumi, perjalanan bintang, bulan dan matahari. Menjadi tahun Saka. Aji Saka mengajarkan kita akan pentingnya membela kaum yang lemah dan tertindas. Meninggalkan pesan akan pentingnya pengetahuan dan belajar. Tapi selayaknya kita berterima kasih juga kepada Aki Tirem dan Dewa Warman. Karena merekalah yang telah mengajarkan bagaimana membangun sebuah negara di saat waktu yang masih sangat muda. Tahun 130 Masehi. Bangsa-bangsa lain hanya bisa bergerombol dan berkumpul. Salaka Nagara, bukti kau mengajariku membangun pemerintahan. Dan dari sanalah lahir Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Indonesia. Yang mau aku sampaikan adalah ucapan syukur dan terima kasih, dan bangga menjadi penerusmu. Kita bertekad dan berjanji untuk membangun bangsa, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Terima kasih. Itu puisi pemula, Mas Arif. Tapi wah, menyangkut sebuah histori ya, sebuah sejarah yang berkaitan dengan aksara atau berkelanjut sehingga berproses menjadi Indonesia pada akhirnya kan, seperti itu kan? Iya. Seperti itu. Penyair langsung nangkep ya, sama pesan peka soalnya. Peka. Ya, Aji Saka kan? Ya. Sudah ya? Iya. Oke, ya teman-teman sahabat Kafe Puisi, ini salah satu Mas Arif ini salah satu panutan dalam apa namanya dunia syair ya. Kepenyairan ya. Penyairan. Nah, makanya kalau misalnya kalian punya karya sastra puisi ataupun syair, ayo kirim dong, kirim ke sini kita bacain ya kan. Mas Arif udah datang ke sini, udah baca sendiri langsung gitu kan. Nah, kita undang juga kalian yang punya, yang berani datang ke sini. Gitu. Bisa lewat email, lewat Instagram, DM di kami, atau kirim videonya ya. Kirim videonya kita ini. Jadi ya kita pengen bahwa dunia kepenyairan, dunia puisi itu menjadi lebih hidup, lebih semangat. Jadi pengen ikut urun supaya menghaluskan hati. Nah, itu pentingnya hati. Tuh, ya melembutkan hati gitu. Dan mengasah kepekaan. Karena itu kan puisi syaratnya itu tuh, bisa melembutkan hati, mengajarkan kepekaan. Jadi tetap
penonton di Cafe Puisi. Sekali lagi kita terima kasih buat Mas Arif udah datang buat cerita. Isinya daging semua ya. Isinya daging semua. Kita berterima kasih dapat pelajaran yang banyak sekali. Dan jangan lupa tetap tonton Cafe Puisi. Jangan lupa apa, Bis? Subscribe, like, and share. Dan tetap berpuisi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selayaknya kita berterima kasih kepada leluhur kita. Kepada Aji Saka yang telah mengenalkan aksara. Di saat bangsa-bangsa lain belum mengenal peradaban, belum mengenal susastra. Ono Coroko